Saya penyelenggara pemilu yang membongkar fakta bahwa ada kepala daerah yang dimodalin pengusaha, tapi disuruh menipu pemilihnya. Video ini saya buat sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah supaya kejadian ini tidak terjadi dan menimpa kalian sebagai pemilih. Kronologisnya begini teman-teman. Jadi berawal dari kepala desa yang sangat dicintai warga karena program kerjanya. Tapi teman-teman, karena desakan sang mertua yang mantan bupati, kepala desa ini jadi berubah arah. Dari yang awalnya adalah pejabat yang bekerja untuk rakyat, akhirnya menjadi pejabat yang bekerja untuk pengusaha. Gini loh Pak Widodo, tambang pasir saya yang ada di area Kabupaten Pancawarna selama ini itulah berjalan baik, lancar. Cuma nanti kalau di pilkada yang jadi bupati itu Rahayu, sepertinya kok bakal berantakan Pak. Ya, ini adalah cerita dalam film Tepatilah Janji. Kisah lanjutan dari tayangan sebelumnya yang berjudul Kejarlah Janji, yang tayang pada bulan September tahun 2023 yang lalu. Film ini disutradarai oleh Garin Nugroho, mengangkat isu politik tak terkecuali soal pilkada. Nah, Tepatilah Janji merupakan film hasil kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia dengan Astajaya Sentra Sinema dan Padi-Padi Kreatif. Nah, film bertema pemilihan kepala daerah ini dibintangi oleh banyak sekali artis-artis papan atas. Di antaranya ada Ibnu Jamil, Cut Mini, Shenina Cinnamon, dan Bima Zeno. Beberapa yang lainnya juga masih banyak, cuman saya agak lupa nama-namanya karena memang saya tidak terlalu familiar dengan artis-artis papan atas. Adam, kamu dengar ini. Adam, kamu dengar ini. Makanya kamu harus maju menjadi bupati supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Maksudnya tidak ada pihak yang dirugikan bagaimana ya Pak? Begini loh, kalau Rahayu yang menjadi bupati, maka semua sektor akan ia kuasai. Rakyat kecil akan semakin menderita. Kamu lihat sendiri kan? Bagaimana daging sapi impor itu juga diprotes oleh peternak. Belum jadi bupati saja sudah merugikan orang banyak. Nah, dia ini nih yang tadi kalian lihat itu adalah Pak Widodo, mertua dari seorang kepala desa yang dicintai warga karena program kerjanya. Layaknya seorang politisi nih, Pak Widodo ini sangat piawai memainkan suasana kebatinan si Adam, menantunya sendiri. Dia tahu cara membujuk Adam, membujuk seorang kepala desa agar mau maju menjadi calon bupati. Nah, untuk kalian ketahui nih ya, Adam sebenarnya tidak punya ambisi politik untuk nyalon jadi bupati gitu ya. Tapi karena kata-kata sakti dari si mertua ini, akhirnya Adam memutuskan melakukan deal politik dengan pengusaha tambang pasir bernama Pak Ramli. Ya, pertemuan Pak Ramli dengan si Adam ini juga difasilitasi oleh si Pak Widodo mertuanya. Desa Bangun Mapan adalah desa terbesar. 10% suara pemilih ada di sana. Itulah sebabnya kenapa ada Pak Ramli di sini. Pak Ramli akan membantu memberikan apa yang paling mereka butuhkan. Nah, kira-kira apa? Apa? Revitalisasi waduk. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk melawan strategi kampanye mereka. Karena sebagian besar warga pekerjaannya adalah petani dan peternak. Dan itu akan memberikan dampak yang sangat besar untuk masyarakat kabupaten. Wah, oke kalau begitu. Ya dong, sepakat. Ya, tapi untuk membuat wadukan membutuhkan dana dan hampir mustahil dilakukan di saat-saat kampanye seperti ini, Pak. Itulah sebabnya kenapa Pak Ramli ada di sini. Pak Ramli akan membantu merealisasikan waduk itu. Ya kan, Pak? Oke. Tapi dengan satu hal, kamu harus membantu memperluas izin tambang pasir saya. Jadi nanti kalau sudah jadi bupati, kita tinggal bicarakan saja. Nggak sulit dong. Dam, fasilitasi Pak Ramli.
Dam fasilitasi. Memang ini ngeri nih. Khas politisi. Sukses sih ini Om Wani Wardana memainkan perannya sebagai Pak Widodo di film Tepatilah Janji ya. Kalau kalian sudah nonton film Bumi Manusia, terus film Lafran, pasti tidak asing lagi tuh sama sosok yang satu ini. Jujur nih ya, saya suka perannya, karakternya itu loh. Dam fasilitasi Pak Ramli. Edan. Oh ya, di film Bumi Manusia beliau berperan sebagai Darsam, dan di film Lafran beliau itu berperan sebagai pria keling penjagal sapi kalau saya nggak salah ya. Oke, singkat cerita, Adam pun bersedia mencalonkan diri sebagai bupati untuk bertarung dengan Bu Rahayu, istrinya Bupati Petahana. Satir banget ya film ini. Suaminya bupati, istrinya calon bupati. Mertua mantan bupati, menantu calon bupati. Beuh. Sensitif nih, sensitif. Oke. Adam Mukti Iskandar 273. Rahayu Rubika Manuri 267. Yap, Bu Rahayu kalah tipis dan Adam pun menang. Disinilah masalah muncul, teman-teman. Adam mulai dikejar janji. Masyarakat menuntut revitalisasi waduk yang sudah dijanjikan, yang tapi tak kunjung direalisasikan gitu. Pak, bagaimana revitalisasi waduk yang Bapak sudah janjikan itu, Pak? Kenapa Bapak malah memperpanjang tambang pasir, Pak? Ya, teman-teman. Nanti biar asisten saya yang menjawab, ya. Terima kasih ya. Tapi jangan Begitulah. Nanti asisten saya yang jawab. Memang. Ini pejabat nih, Adam. Serius nih, teman-teman. Kalau kalian tuh harus, kalau kalian belum nonton, kalian nggak dapat feel-nya gitu ya. Saranku sih kalian harus nonton film ini. Supaya feel-nya dapat. Saya curiga sih, film ini berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi kali ya. Tapi entahlah. Tapi saya salut sih dengan Adam ini. Dia akhirnya menekan Pak Ramli, bro, untuk merealisasikan janjinya sebelum Adam jadi bupati. Nah ini nih, ini yang namanya janji di atas janji, atau di balik janji ada janji. Aduh, politik emang ya. Pak Ramli, bagaimana mengenai revitalisasi waduk yang Pak Ramli janjikan? Kenapa sampai saat ini Pak Ramli belum juga menyelesaikannya? Yang terhormat Bapak Bupati Adam Mukti. Sabar dulu lah Pak. Saya juga sedang punya problem. Bapak pasti tahu kan? Para warga dan aktivis lingkungan memblokade jalan menuju tambang pasir saya. Otomatis produksi perusahaan saya berhenti. Jadi please tolong buka blokade itu, baru kita bicara soal waduk, ya toh? Pak, situasi saya saat ini sedang sulit. Kinerja saya disorot gara-gara revitalisasi waduk yang belum selesai juga. Saya sudah melakukan kewajiban saya. Sekarang giliran Pak Ramli. Kita kan sudah sepakat. Pak Bupati, alihkan saja perhatian warga kepada hal lain. Apa kek? Sehingga fokus mereka tidak ke soal waduk. Para warga itu kan sangat bisa untuk dinego toh Pak. Bupati gitu loh. Saya tidak bisa, Pak. Adam, salah satu penghasilan terbesar saya adalah dari tambang pasir itu. Kalau itu tidak berproduksi, bagaimana mungkin saya akan membiayai revitalisasi waduk? Pikir. Karena beli. Pak. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Adam berhasil mengembalikan kepercayaan warganya? Atau justru Adam terjerumus semakin dalam di pusaran politik penguasa dan pengusaha? Untuk kalian yang belum nonton,
filmnya bisa kalian tonton di channel resmi KPU Republik Indonesia. Link filmnya ada di kolom deskripsi. Nah, semoga film ini menginspirasi kalian untuk selalu menjaga kesadaran dalam setiap keputusan politik. Jadi gini bro, keputusan politik itu tidak harus keputusan elit seperti jadi calon bupati atau jadi calon wali kota atau apalah gitu ya. Gak usah yang tinggi-tinggi. Keputusan untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menjadi ketua RT pun adalah keputusan politik yang akan berdampak pada masa depan kalian. Coba tulis di kolom komentar, kira-kira apa lagi yang cocok saya bahas di channel ini. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe.